Jadi anggap aja ini ada sesuatu gitu. Nah, jadi ini itu kalau kita pakai snapshotnya dari CCTV itu jauh lebih cepat. Jadi enggak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Labs. Dalam video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial membuat laser detektor anti maling. Begitu. Laser detektor anti maling itu seperti apa? Jadi begini, saya itu terinspirasi dari dulu tuh ada film-film begitu kan yang melindungi mahkota begitu. Nah, di sekelilingnya, di sekitarnya mahkota itu atau perhiasan itu tuh dikelilingi oleh laser-laser seperti itu kayak di film-film begitu. Nah, ketika seseorang yang masuk atau penyusup yang masuk, nah ketika orang tersebut itu menyenggol lasernya, otomatis alarm berbunyi. Nah, inspirasinya dari situ. Tapi saya coba buat dalam bentuk prototype. Sebenarnya bisa juga kita bentuk sebuah produk, tapi saya hanya ingin membuat sebuah prototipe-nya saja. Jika memang ini bermanfaat mungkin bagi teman-teman yang ingin membuat, ya silahkan gitu. Jadi ini sederhana sekali, jadi nggak perlu alat macam-macam. Yang diperlukan apa saja? Yang diperlukan yaitu laser KY1008, KY008 itu sangat murah ya. Terus laser receiver. Laser receiver itu tuh juga cukup murah, tapi dalam kali ini saya menggunakan LDR. Kenapa? Karena laser KY008 itu kemarin mau beli cuma nggak jadi keburu bikin videonya, tapi saya memanfaatkan LDR. Jadi LDR-nya ini saya kurangi sensitivitasnya jika kena cahaya atau cahaya lasernya nanti otomatis akan menginformasikan ke Arduino bahwa itu dia menerima cahaya. Begitu kalau dihalangin dia akan otomatis tidak menerima cahaya dan menginformasikan ke Arduino bahwa dia nggak menerima cahaya dan kita kondisikan menjadi 0 begitu. Jadi sebenarnya sama aja sih pakai laser saver, cuma ya sama aja untuk prototype kan, nanti tinggal diganti pakai yang laser receiver yang asli begitu. Oke, cara kerjanya seperti ini. Ketika seseorang yang melewati laser kan anggap aja kita berimajinasi ya, ada laser, banyak laser seperti itu, laser yang nggak kelihatan begitu. Ada maling masuk nih dari jendela contohnya. Kita udah pasangin itu. Mungkin di pintu atau di mana, di maksudnya di bawah di lantai begitu yang nggak kelihatan. Dia melewati itu. Nah, otomatis nanti si lasernya tadi itu kan si LDR-nya atau laser receiver-nya tadi itu nggak menerima cahaya karena kehalang oleh langkah kakinya. Begitu otomatis nanti sama Arduino dibaca sebagai kondisi 0. Anggap aja kalau kena laser, kalau masih nyorot dan diterima itu 1. Tapi setelah kena halangan, kan ketutupan tuh. Jadi otomatis itu enggak terkena cahaya kan. Dan logikanya nanti yang diterima atau data yang diterima oleh Arduino adalah kosong begitu. Nah, setelahnya kosong nanti akan diteruskan ke PC. Kita masih perlu PC dan ini kolaborasi dengan serial ya. Jadi anggap aja PC-nya tadi itu tugasnya untuk melakukan capturing dari CCTV. Jadi ketika maling atau orang yang melewati laser itu, nanti otomatis CCTV akan mengcapture dia tuh waktu dia melewati lasernya tersebut begitu. Lasernya tersebut setelah di-capture, nanti hasil dari capture fotonya dikirim ke Telegram si yang punya rumahnya begitu ceritanya. Kita berimajinasi ya, tapi kita bentuknya prototipenya seperti itu. Jadi ketika lasernya orang tersebut itu menyenggol lasernya, otomatis nanti akan mengcapture lokasi si orang tersebut yang mengenai atau menutupi si lasernya tadi. Oke, langsung saja kita lihat prakteknya ya. Let's go. Nah, komponen apa saja yang dipakai dalam praktek kali ini? Saya menggunakan laser KY008. Di sini saya menggunakan
LDR. Jadi LDR-nya itu saya turunkan sensitivitasnya. Jadi ini anggap saja ini laser receiver ya penggantinya, karena kebetulan ini modul saya lagi nggak ada, tapi saya praktek atau akali pakai LDR. Jadi sama aja kalau diganti pakai laser receiver untuk KY008. Saya ini pasangin buzzer untuk menginformasikan ketika laser tersebut nanti ada objek sesuatu yang melewati laser tersebut. Ini ada Arduino Uno. Ini ada CCTV webcam untuk melakukan capturing. Oke. Nah, cara kerjanya seperti apa? Jadi, ketika ada laser yang melewati sini, seperti ini ada bakalan bunyi buzzer seperti itu. Nah, pas waktu buzzernya seperti lasernya ada seseorang yang melewati seperti ini. Nah, otomatis webcamnya ini akan mengambil foto dari si tempat yang orang tadi di sini. Terserah CCTV-nya mau dipakai di mana. Bebas ini pakai CCTV-nya, pakai WiFi CCTV, pakai webcam atau pakai DVR yang CCTV analog ya, yang video audio, asalkan bisa kita ambil stream atau snapshot gitu. Nah, kalau apapun CCTV kita ambil snapshotnya. Kenapa harus snapshot? Snapshotnya itu kita mengcapture bakalan lebih cepat daripada kita harus mengcapture dari RTSP begitu. Jadi ketika prosesnya begini, ketika seseorang yang melewati sini, melewati si laser, nah otomatis buzzernya akan berbunyi. Nah, ketika berbunyi selanjutnya nanti akan diterima. Ini kenapa kok bisa berbunyi? Ini lasernya ya, lasernya dari sini dan diterima oleh laser receivernya ada di sini. Nah, ketika ini kan begini. Nah, otomatis si laser receiver ini tidak menerima cahaya dari sini, dari si laser. Otomatis akan dibaca oleh si Arduino-nya sebagai data 0. Kalau masih diterima seperti ini dianggap 1. Tapi ketika tidak diterima, itu akan menjadi datanya menjadi 0. Nah, kondisinya seperti itu. Di dalam Arduino-nya nanti akan mengirimkan data serial 1 apa 0 saja. Jadi hanya untuk menginformasikan bahwa si Arduino itu menginformasikan atau menginstruksikan agar PC-nya tadi itu mengambil capture dari webcam begitu. Kebetulan di PC ini saya menggunakan script Python. Jadi biar lebih simpel skripnya dan mudah dibaca. Oke, saya ambil ininya dulu, HP. Telegramnya saya nyalakan dulu. Nah, kali ini kelihatan nggak ya? Ini saya menggunakan Telegram bot. Jadi yang pertama dilakukan adalah membuat Telegram bot. Jadi nanti bisa teman-teman cari dulu tutorialnya atau nanti saya bikinkan tentang bagaimana cara membuat Telegram bot. Oke, Telegram botnya ini saya namai Home Security. Jadi anggap aja ini keamanan sistem, keamanan rumah begitu ya. Oke, selanjutnya setelah ini setelah Telegramnya sudah on dan ini semua sudah aktif. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan script Python-nya. Ini script Python-nya sudah jalan. Dan ini Telegramnya. Jadi kita coba lihat. Kita simulasikan seperti ini. Ini kan lasernya kan. Anggapannya daerah sini tuh lasernya seperti itu. Nah, setelah memang kalau dia ada objek sesuatu yang menghalangi si laser, nanti otomatis si laser nanti akan maksudnya si Arduino-nya nanti ini akan menginstruksikan atau memberikan perintah ke script Python-nya atau ke PC-nya untuk melakukan
capture atau pengambilan gambar dari CCTV, dari kamera CCTV. Jadi seperti ini. Nah, jadi anggap aja ini ada sesuatu gitu. Nah, jadi ini itu kalau kita pakai snapshotnya dari CCTV itu jauh lebih cepat, jadi nggak akan ketinggalan. Jadi waktu kita ada mungkin maling yang melewati itu otomatis ya kondisinya pada saat itu yang diambil begitu. Jadi bukan waktu malingnya waktu sudah kabur duluan baru ke capture, enggak. Jadi dengan fungsi adanya snapshot kita bisa melakukan capturing jauh lebih cepat. Jadi itu hasilnya seperti ini tadi. Nah, coba ya, ya seperti itu. Jadi anggap aja itu ada maling di sini ya. Jadi ketika ini ada sensor, ada lasernya dan ini receivernya ya. Jadi ketika ada halangan objek di sini, nah dia akan mengirimkan ke Telegram atau ke informasi ke si pemilik rumah begitu. Jadi wah ternyata di sini tadi ada orang masuk ya, itu siapa ya? Jadi tapi ada tapinya nih. Bisa jadi yang masuk bisa jadi hewan lain, entah tikus atau kucing. Kalau memang jangkauannya itu pendek ya bisa jadi hewan atau seperti kucing atau tikus bisa nyampe, mungkin harus lebih tinggi kalau memang benar-benar kita mempraktekkannya secara implementasi beneran begitu. Jadi karena ini kan hanya sekedar prototype, jadi ini tuh hanya untuk mensimulasikannya saja. Jadi nggak perlu langsung praktek di lapangan, tapi dengan adanya prototype ini, kita bisa mengimplementasikan di lapangan dari yang prototype kecil ini. Begitu. Mungkin ada yang nanya kali, Mas, itu ini apa ya? Kok beda sama ini laser receiver, ini LDR. Jadi saya kehabisan bahan, jadi waktu itu mau pesan, jadi karena memang jadwalnya Sabtu Minggu, jadi saya seadanya, kebetulan saya LDR, tapi itu sama saja seperti kita pakai laser receiver juga, jadi cuma 1010 saja, jadi kita nggak ada kebutuhan lain selain itu. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain, jika Mas itu wifi webcamnya tipenya merek apa? Ini webcamnya saya pakai S5001Y. Ini berisik banget. Nah, ini pakai webcam S501Y ini. Webcam apa aja bisa, yang 200 ribuan juga bisa. Kita tinggal kolaborasikan saja. Kita ambil stream snapshotnya, itu aja udah. Jadi harganya cuma ini doang. Untuk hasil harganya 200.000, mungkin ini 30.000, ini mungkin 18.000, ini juga 16.000, ini buzzernya mungkin sekitar 3.000-an. Nah, ya kurang lebih harganya segitu. Mungkin yang ada tambahan juga mungkin seperti laptop gitu, mungkin bisa diganti Raspberry atau perangkat-perangkat lainnya yang dimana yang penting bisa memproses script Python-nya. Sebenarnya sih mungkin ada cara lain yang lebih murah seperti pakai ISP. Tapi dalam kali ini saya hanya menggunakan Arduino, karena kenapa kok Arduino ini mudah dipahami, lebih gampang dimengerti ya. Jadi simple dan umum begitu. Jadi cukup sederhana, ketika orang lewat sini otomatis nanti akan mengcapture si orang ini, CCTV ini akan mengcapture si orang tadi dari sini. Begitu, atau terserah CCTV-nya mau ditaruh di mana. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau mau ada pertanyaan atau sesuatu tambahan atau saran, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjalankan script Python-nya. Di sini saya membuka command prompt, di mana ini bukan command prompt seperti biasa, ini command prompt dari Anaconda, di mana ini adalah virtual environment-nya seperti ini, di mana ditandai dengan belakangnya ada tulisan base seperti ini. Jika
teman-teman ingin mencoba menginstal Python, bisa juga langsung melalui website Python-nya atau website Anaconda, atau ikuti tutorial video saya di video sebelumnya di notifikasi kanan atas ini ya. Oke, cara menjalankannya seperti ini. Cukup perintahkan Python lalu nama filenya seperti ini, laser detektor CCTV, di mana lasernya tadi mendeteksi adanya pergerakan dan mengambil gambar dari kamera CCTV begitu. Oke, tekan enter. Yang dilakukan pertama kali adalah menginisialisasi ke Telegramnya. Jika memang berhasil, di Python-nya tadi itu akan menerima umpan balik data dari Telegram. Begitu datanya itu seperti ini. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita coba melewati laser detektornya ya. Jadi seperti ini. Ketika ada pergerakan begitu, nanti otomatis ada info seperti ini. Jadi di bawahnya itu nanti ada balasan seperti ini, bahwa mengindikasikan bahwa gambar tersebut atau laser tersebut itu deteksi laser detektornya itu sudah mengirimkan gambar ke Telegram begitu. Oke, selanjutnya scriptnya Python itu bagaimana, seperti apa begitu. Oke, untuk script Pythonnya kita coba bongkar. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya tuliskan URL-nya. Ini URL dari CCTV loh ya. Ini URL dari CCTV-nya. Saya ambil snapshot-nya. Ingat snapshot-nya ya, bukan RTSP, jadi lebih simpel. Ini token dari Telegram tadi. Ini token sementara saja. Jadi saya tulis tokennya di sini nggak apa-apa. Tokennya di sini sebenarnya ini rahasia, jangan dikasih tahu kan. Cuma untuk contoh kali ini saya paste di sini, maksudnya supaya jika teman-teman membuat Telegram itu tokennya itu bentuknya seperti ini formatnya begitu. Nah, portnya saya pasang di COM3, baud rate-nya 9600 dan ada variabel status. Status ini maksudnya adalah untuk membuat variabel temporary status ya. Jadi waktu ada pergerakan laser nanti otomatis akan dikunci sementara sekitar 2 detik. Maksudnya supaya nggak terlalu brute force gitu ya, mengirim terlalu multiple submission begitu ya. Jadi jeda 2 detik, nanti terkirim lagi jika ada pergerakan di laser detektornya, atau si laser detektornya menerima informasi data dari Arduino begitu. Nih di sini ada send image, ini adalah fungsi di Python-nya ya. Jadi ada parameter chat ID dan message. Chat ID itu tujuannya di kemana begitu. Chat ID-nya itu tujuannya ke kemana. Ini berisi dari ID dari si chat ID-nya si tujuannya ya, atau si kliennya begitu, atau ibaratnya akun kita begitu ya. Nah, seperti ini kita capture pakai request begitu ya. Kita simpan di temporary. Nih, di sini di bytes.io sini kita simpan di situ. Langsung kita kirimkan ke Telegramnya begitu. Dan ini hasilnya di print yang kelihatan di command prompt tadi. Jadi langsung saja kirim begitu. Jadi setelah ada kejadian atau terdeteksi, itu otomatis langsung saja kirim ke Telegram gambarnya untuk agar dikirim ke HP kita begitu. Ini timer schedule itu maksudnya ini seperti ini. Jadi anggap aja itu orang itu tuh berhenti di lasernya begitu. Ini tuh tes ya, jadi testingnya seperti ini. Lasernya anggap aja tetap dihalangin. Waktu tetap dihalangin itu kan kalau kita kan looping begitu kan. Kalau terus-terusan kirim-kiriman kan itu berbahaya kan. Jadi saya anggap
di sini itu harus ada penguncinya dulu atau flag begitu istilahnya teman-teman programmer gitu kan, atau orang yang tahu bikin script itu biasanya flag begitu. Nah, seperti ini Arduino serial untuk menginisialisasi dan untuk mengkoneksikan ini seperti ini, dan kita looping while true di sini. Kita terima, kita decode jadi UTF-8 data serialnya. Serial strip ini maksudnya kita hilangkan white space atau spasi, tab begitu, atau tanda-tanda yang nggak kelihatan begitu supaya bersih. Selanjutnya jika sudah bersih nanti diterima datanya. Di sini yang dikirim cuma dari Arduino itu 1 dan 0 begitu. Jadi anggap aja 1 itu tuh data yang dikirimkan dari Arduino ke komputer atau PC sebagai tanda bahwa itu memerintahkan untuk melakukan capturing begitu atau pengambilan gambar. Data serialnya sama dengan 1, statusnya kurang dari 1, anggap aja status kurang dari 1 itu seperti kita yang dari atas tadi, maksudnya masih defaultnya itu ini tuh default ya, defaultnya 0 begitu. Nah, selanjutnya jika 0, set statusnya menjadi 1 gitu. Dan di sini kita ambil waktunya supaya nanti membuat caption di bawah fotonya. Menginformasikan waktu kejadiannya kapan begitu ya. Nah, terus kirim ke Telegram dengan ID. Di ID-nya ini kita tulisin ada maling bos, itu terserah bebas. Ini tuh kok parameter ini dari mana? Ini tadi parameternya dari ini. Chat ID dan pesannya yang mau dikirim apa. Nah, seperti itu. Dan timer kita start timernya ini untuk memberikan jeda terlebih dahulu untuk melakukan resetting atau untuk mereset gitu. Reset supaya statusnya agar dikembalikan ke 0 dalam waktu 2 detik. Oke. Skripnya seperti ini kan? Mudah kan? Seharusnya ini mudah dong. Ini kan skripnya simple ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar dari basic, mungkin silahkan nanti kunjungi GitHub saya di github.com/Fajar Labs. Di situ ada basic Python fokus gitu ya, bukan fokus ya, basic Python fundamental gitu ya ibaratnya itu. Jadi kita membahas skrip-skripnya saja, dan situ sudah saya tulis komentarnya di situ fungsinya apa saja. Jadi kalau teman-teman bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa pemrograman Python ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, penjelasan saya yang kurang jelas, atau pengambilan gambarnya yang kurang detail, saya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman ada kritik, saran, atau ide-ide lainnya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Dan juga jika ada teman-teman yang mencoba mengimplementasikan tutorial pada video ini dan terjadi kendala, silahkan tulis problemnya atau permasalahannya, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti saya langsung coba cari solusi atau jawabannya ya, biar sejelas-jelasnya begitu permasalahannya di mana. Insya Allah saya langsung bantu. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.